teman-teman, bertemu lagi dengan Saka. Pada pertemuan kali ini, kita akan sedikit membahas konsep kepanitiaan di dalam perencanaan pementasan teater tradisional. Jadi, mari kita mulai. Kompetensi dasar yang akan kita capai adalah memahami perancangan pementasan seni teater sesuai konsep, teknik, dan prosedur seni teater tradisional. Sedangkan tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan mengamati video pembelajaran tentang konsep kepanitiaan di dalam perencanaan pementasan teater tradisional dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep kepanitiaan dalam merencanakan pementasan teater tradisional dengan cermat, bertanggung jawab, dan percaya diri. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, bahwa di dalam sebuah manajemen produksi seni pertunjukan perlu dibuat sebuah kepanitiaan agar sebuah pertunjukan dapat berjalan dengan lancar. Kepanitiaan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah panitia inti dan yang kedua adalah panitia penunjang. Namun untuk pertemuan ini kita akan membahas panitia inti saja. Nah, seperti namanya, panitia inti bertugas mengawasi serta bertanggung jawab atas keseluruhan pertunjukan. Selain itu, konsep awal dari sebuah pertunjukan dibuat oleh panitia inti. Menurut kalian, kira-kira jabatan apa saja sih yang ada di dalam sebuah kepanitiaan inti? Nah, berikut adalah susunan kepanitiaannya. 1. Pelindung. Jabatan ini biasanya dipegang oleh kepala sekolah atau seseorang yang dianggap dapat melindungi dan mengayomi seluruh kegiatan pementasan, baik secara kedinasan maupun pribadi, terutama berkaitan dengan kepentingan pembuatan surat rekomendasi dan izin kepada pihak yang ikut terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam sebuah pertunjukan. Seperti orang tua contohnya, maupun pihak lain yang dianggap dapat menunjang suksesnya pementasan. Selain itu, pelindung juga dapat memberikan usul dan saran kepada pimpinan produksi maupun sutradara terkait dengan pementasan agar dapat terlaksana dengan baik. 2. Penasehat. Seperti namanya, penasehat bertugas memberi masukan-masukan atau nasihat terkait pementasan yang akan dilaksanakan. Penasehat juga dapat memberikan masukan positif maupun negatif dalam proses keproduksian dan proses penciptaan karya teater di lapangan, baik teknis maupun non-teknis. Nah, jabatan ini biasanya dipegang oleh guru seni budaya yang mengajar di sekolah tersebut, dan bisa saja dipegang oleh beberapa orang tergantung kepada seberapa kompleks pementasan yang akan dibuat. 3. Penanggung jawab. Jabatan ini biasanya dipegang oleh guru seni budaya atau seseorang yang secara spesifik diberikan tanggung jawab menjadi pembina ekstrakurikuler kesenian atau membina kegiatan kesenian di sekolah. 4. Pimpinan produksi atau manajer produksi. Seseorang yang ditunjuk atau dipilih menjadi pimpinan produksi biasanya seorang siswa yang dirasa dapat menjadi seorang pemimpin dari panitia yang lainnya karena bertugas merencanakan, mengorganisir, menggerakkan dan melakukan kontrol atau pengawasan pada proses produksi agar pementasan dapat terlaksana dengan sukses. Selain itu, ia juga berhak menegur dan memberi saran serta memberi peringatan kepada panitia apabila ada kekeliruan atau indisipliner kerja, dan juga berwenang untuk mengadakan evaluasi kerja terhadap masing-masing bidang atau seksi dalam kepanitiaan. Ia juga bertanggung jawab pada pimpinan, anggota, dan dirinya sendiri, terutama dalam hal pertanggungjawaban kegiatan pementasan serta di dalamnya masalah kesejahteraan seluruh pendukung pertunjukan. 5. Sekretaris produksi. Sekretaris produksi adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan musyawarah. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu
Pertama, melakukan pencatatan, penghimpunan, inventarisir, pendataan, dan penataan kegiatan di bidang administratif organisasi. Dalam pelaksanaannya, sekretaris dibantu oleh bidang kesekretariatan. 2. Membantu dan melaporkan seluruh program kegiatan masing-masing bidang kepada seluruh panitia pementasan. 3. Berhak mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada pimpinan produksi. Dan terakhir, bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 6. Manajer keuangan atau bendahara. Manajer keuangan adalah seorang panitia atau lebih yang diangkat dan diberhentikan oleh pimpinan produksi berdasarkan musyawarah. Nah, tugas dan tanggung jawabnya yaitu: pertama, mengatur keuangan dalam sebuah organisasi. Kedua, merencanakan dan melaksanakan pencarian sumber-sumber pendanaan atau pinjaman guna memperlancar jalannya kegiatan pementasan yang tengah dan akan dilaksanakan. Ketiga, bertugas melakukan pencatatan dan pendataan mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan panitia. Keempat, bertugas melaporkan seluruh keuangan dalam setiap kegiatan kepada panitia. Yang kelima, berhak mengajukan usul, saran, dan pendapat kepada pimpinan produksi. Dan yang terakhir, ia bertanggung jawab kepada pimpinan produksi. 7. Stage Manager. Stage Manager adalah orang yang mengkoordinasi seluruh bagian yang ada di panggung. Tugas dan tanggung jawabnya yaitu: pertama, membuat rancangan kegiatan yang berfokus di atas panggung. Kedua, mengatur urutan pementasan berdasarkan saran dan arahan pimpinan artistik. Ketiga, mengakumulasi berbagai kebutuhan, mulai dari alat-alat musik hingga bagaimana setting, pencahayaan, dan lain sebagainya. Dan terakhir, mengakumulasi berbagai kebutuhan lain yang diminta pimpinan produksi atau sutradara. Teman-teman, tugas dan tanggung jawab di dalam sebuah jabatan harus benar-benar dilaksanakan dengan baik oleh orang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan tersebut, agar pementasan yang hendak dibuat terlaksana dengan baik. Mungkin hanya itu bahasan kita untuk pertemuan kali ini. Stay healthy dan jangan lupa 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.